Jadi nanti output kita adalah ya bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor, bahkan pimpinan proyek pun bisa dari output kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Branggo Podcast, ngobrol asik seputar Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, spesial banget teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu dosen favorit yang ada di jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol banyak seputar teknik sipil, namun spesifik kita bakal ngobrolin seputar jurusan program studi baru yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi. Baik, langsung aja saya mau sapa ini, selamat datang Ibu Wahyu Nariswari STMT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banyuwangi, dan selamat datang Ibu Dora Melati Nurita Sandi STMT selaku Ketua Program Studi TRKJJ ya, TRKJJ. Iya. Oke. Mungkin bisa dicapa dulu Bu teman-teman viewer dari Poliwangi TV ini. Monggo Ibu. Halo, assalamualaikum Branggo Podcast. Branggo Podcast. Apa kabar semuanya? Baik ya. Halo, assalamualaikum Branggo Podcast, apa kabar? Oke, baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin seputar program studi baru yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi, namanya Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Nah, ini merupakan salah satu program studi baru teman-teman di Poliwangi, dan kita bakal mengulik habis program studi ini. Kenapa Bu, kok ada program studi ini? Nah. Oke, jadi sebenarnya cikal bakal dari penyusunan atau pengusulan program studi baru Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, atau biasa kita sebut TRKJJ. TRKJJ ya. TRKJJ ini berawal dari hasil kuesioner dengan industri. Oke. Jadi kita pada waktu itu ketika mau mengembangkan jurusan, kita perlu masukan dari industri. Apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh industri di lapangan. Dari hasil kuesioner ternyata memang membuktikan yang paling saat itu dibutuhkan adalah tenaga ahli dalam bidang jalan dan jembatan. Dan sedangkan pada waktu itu kita hanya punya program studi yang fokusnya di bangunan gedung. Gitu. Sehingga kita terdorong untuk mengusulkan program studi tersebut. Di akhir tahun 2021 ya Bu Dara, kita mulai usulkan. Kebetulan saya juga pada waktu itu PIC-nya. Pada waktu PIC untuk pengusulan prodi TRKJJ ini. Apalagi SDM yang sudah siap untuk mencetak alumni di TRKJJ, mereka sudah menangkap ini dengan kemarin bersemangat membuat ini ya Bu, perangkat pembelajaran ya. Bukan membuat, lebih mengembangkan atau memantapkan perangkat pembelajaran yang sebelumnya memang sudah disusun pada waktu pengusulan. Berarti memang program studi ini memang sekarang sedang dibutuhkan oleh pasar gitu. Ya, jadi kalau logikanya selama masih ada manusia gitu kan ya, pastikan kita pasti butuh infrastruktur. Nah, selama masih kita butuh infrastruktur, tenaga ahli di bidang infrastruktur akan terus dibutuhkan gitu ya. Apalagi kemarin kita sempat melihat juga data statistik dari PUPR, dari Bina Marga gitu kan ya, terkait kebutuhan tenaga ahli di bidang jalan dan jembatan. Nah, kebetulan sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya pembangunan ya Ibu. Betul. Ya? Jadi itu menjadi isu utama juga karena infrastruktur menjadi prioritas utama di pemerintahan kita saat ini. Nah menarik sekali Bu. Jadi bisa jadi sebenarnya memang ini yang selama ini diimpi-impikan oleh calon mahasiswa baru seperti itu. Terutama nanti di saat mereka lulus pun, nah ini setelah lulus mereka kemana Bu kira-kira? Jadi sebenarnya di dalam prodi TRKJJ ini kita punya 3 profil lulusan. Jadi kita menyiapkan mahasiswa atau alumni nanti ahli dalam bidang perancangan konstruksi jalan dan jembatan. Kemudian pelaksana konstruksi jalan dan jembatan, dan juga pengawasan konstruksi jalan dan jembatan. Ada pengawasan juga ya. Pasti. Dan prospeknya luar biasa banyak lah. Nah untuk Bu Dora nih Bu, saya mau tanya, kalau dari namanya kan Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan.
konstruksi jalan dan jembatan ya. Berarti yang dipelajari spesifik jalan dan jembatan. Iya betul. Yang dipelajari nanti terkait dengan jalan dan jembatan ada perencanaan sesuai dengan profil lulusan kita ya. Ada perencanaan, kemudian ada juga di dalamnya ada pengawasan juga. Terus kemudian kita ini juga ada satu mata kuliah khusus yang yang membedakan menjadi penciri. Yang menjadi penciri dengan TRKJJ di poltek-poltek lainnya. Di kampus lainnya kampus lainnya, terutama di poltek ya. Apa itu Bu? Kita itu karena di daerah Banyuwangi itu kan tanahnya itu adalah tanah yang jalan-jalannya sering mengalami kerusakan. Setelah diidentifikasi ternyata tanahnya itu adalah tanah ekspansif. Dan itu secara hampir tidak keseluruhan. Tidak semua sih, cuman ini ya Bu ya, sebagian besar ya. Sebagian besar sehingga penciri kami adalah di mana kami nanti memiliki mata kuliah di bidang itu gitu, terutama di perencanaan di jalannya. Di jalan yang labil itu tadi ya. Iya, jalan labil yang memiliki kembang susut yang tinggi. Teman-teman, menarik sekali. Nih, saya mau tanya nih, kalau di sini kan TRKJJ ini termasuk program studi baru nih. Nah, bagaimana dengan pengajarnya Ibu? Apakah tenaga pengajarnya itu sudah tersertifikasi dengan baik dan lain sebagainya kira-kira? Saya Bu Doran. Boleh. Bawa siapa terserah. Monggo. Siapapun ya. Bu Nar saja. Jadi untuk sertifikat kompetensi, jadi memang di jurusan kami dosen-dosen kami semuanya, terutama yang senior ya, itu sudah memiliki sertifikat keahlian atau SKA. Dan beberapa bahkan lebih dari satu SKA karena memang di awal dulu kita sipilnya sipil umum. Kita sipil umum, terus kemudian baru di tahun 2018 ya, itu lebih masuk ke bangunan gedung. Konsentrasinya bangunan gedung. Tapi background dari dosen-dosennya kan macam-macam, ada yang dari geoteknik, ada yang transportasi, kemudian struktur, keairan, kemudian apa lagi Bu ya? MK. Manajemen konstruksi, dan mereka memiliki sertifikat keahlian masing-masing. Nah, kalau saya kan orang awam nih Bu, kadang berangkat ke kampus gitu saya menemukan ada pembangunan jalan gitu, dan nah kalau boleh tahu nih, kan di sana banyak banyak orang-orang ya, dan mereka berbeda-beda, yang ada yang pegang tulisan, ada yang langsung pegang alat seperti itu. Nah, kalau di program studi TRKJJ lulusannya mereka bakal jadi apa sih kalau di project seperti itu kira-kira? Jadi gini Mas, kita tuh selama ini terimage bahwa karena vokasi dan politeknik, terus kebanyakan 60% mata kuliah kita adalah mata kuliah praktek dan juga banyak skill di lapangannya. Jadi terimage bahwa nanti jadi tukang gitu ya. Anak sipil. Iya, anak sipil lulusan jadi tukang. Jadi bukan seperti itu. Diharapkan nanti walaupun kita banyak prakteknya, justru itu nantinya akan membekali mahasiswa kita sebagai sebagai soft skill mereka untuk memanage suatu proyek gitu. Jadi nanti output kita adalah ya bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor, bahkan pimpinan proyek pun bisa dari output kita gitu. Jadi praktik itu untuk memastikan bahwa mereka paham bahwa ini loh salah, ini yang benar. Jadi ketika mereka nanti mengelola SDM, mereka bisa mengarahkan. Jadi nggak asal kita nyuruh tapi kita nggak tahu yang mana yang benar gitu. Berarti istilahnya diajari manajemen juga ya di sini. Manajerialnya, analisisnya, perencanaannya juga ada di kami gitu. Jadi jangan diragukan lagi. Menarik sekali. Nah, kalau soal real prakteknya, mungkin contohnya nih mahasiswa praktek jalan dan jembatannya di mana gitu. Soalnya kan kalau ngomongin jalan dan jembatan berarti kita juga harus pergi ke jembatan gitu. Nah, kalau mahasiswanya nanti itu seperti apa? Jadi gini, di mata kuliah kami memang ada selain untuk perancangan gitu ya, perancangan jalan jembatan, kita juga punya preservasi jalan jembatan. Jadi itu untuk perbaikan gitu ya, perbaikan. Jadi kita menganalisis apa sih penyebab kerusakannya, terus kemudian apa kira-kira perbaikan yang paling tepat untuk
jalan ataupun jembatan tersebut. Nah, itu makanya ada di muatan mata kuliah preservasi. Dan kemarin alhamdulillah juga sempat ada titipan dari pimpinan bahwa nanti TRKJJ kalau bisa diserahin untuk pemeliharaan jalan kampus. Nah, itu kan bisa jadi salah satu objek untuk anak-anak bisa praktek langsung di lapangan. Jadi ilmunya itu langsung terimplementasi. Jadi tidak sekedar teori-teori saja atau contoh-contoh kasus di lapangan. Jadi langsung terimplementasi. Kita kasus-kasus yang memang ada di lapangan. Iya, benar. Kasus-kasus yang ada di lapangan. Soalnya ya kita tahu semuanya kalau ngomongin konstruksi ataupun ngomongin proyek jalan dan jembatan itu kan sesuatu yang gede gitu kan ya, kita nggak bisa hanya menganalisis di dalam ruangan kelas gitu, makanya kita harus real praktek di lapangan. Benar. Ya, itu yang mungkin gambaran dari adik-adik nanti keren lah ya, pakai topi project, pakai baju K3 gitu ya, pakai ini, terus kemudian jalan bawa gambar kerja, ngecek gitu kan, bayangin. Saya dulu waktu kuliah bayanginnya gitu. Ini kalau kemarin saya baru mau masuk ini, saya masuk sini. Gak pengen pindah ya? Udah semester akhir nih. Mungkin udah lulus masuk lagi, Mas. Ya, boleh. Oke. Terkait Bu, kerjasama. Terutama kan yang pasti ya, salah satu yang sekarang lagi banyak gencar itu kerjasama dengan BUMN. Nah, kalau dari program studi TRKJJ sendiri, kira-kira gimana? Nah, termasuk TRKJJ ya, kita juga kan karena saya di jurusan, saya juga mengelola yang D3 ya, D3 sipil dan juga yang TRKJJ ini semuanya kita memang sedang persiapkan terus mengembangkan kerjasama dengan industri-industri terutama yang di BUMN juga. Ini fungsinya nanti selain untuk kita menyalurkan mahasiswa untuk magang, entah itu magangnya magang reguler ataupun magang yang MBKM, itu juga kita ajak kolaborasi untuk mengajar. Jadi kayak praktisi mengajar. Nah, itu sudah mulai kita siapkan. Nah, selain itu juga kita siapkan untuk menyusun kurikulum. Sehingga kurikulum kita nggak kudet ya atau kurang update. Ya, jadi itu kayaknya memang harus lebih ditekankan ya terkait dengan kurikulum. Karena memang selama ini dari Dirjen Vokasi yang ditekankan terus adalah kita menikah dengan industri terus kan. Jadi harus sesuai atau relevan dengan kebutuhan industri. Bisa jadi kita selama ini asik ngajar dengan materi yang kita dapatkan pada waktu kuliah dulu, ternyata begitu anak-anak lulus di lapangan udah nggak dipakai nih, ya kan? Seringnya kayak gitu sih. Ini nggak dipakai gitu. Makanya kemarin kita mendatangkan tenaga ahli itu tuh kita coba upgrade mata kuliah kita karena kita kaitkan dengan era-era digitalisasi ini, maka kita ada mata kuliah yang sekarang dituntut di lapangan, salah satunya BIM. Apa itu? Kepanjangannya adalah Building Information Modeling. Ya. Itu teknologi ya, berbasis teknologi atau ya jadinya itu adalah kayak software yang membantu kita untuk desain. Nah, BIM, kemudian GIS untuk pengukuran. Ya, saya tahu itu. BIM untuk pengukuran, terus kemudian kita juga pakai Plaxis ya, Bu. Plaxis untuk pemodelan geotekniknya. Soalnya tadi kan kita ada mata kuliah yang berbasis di mana itu tanah kita yang labil kan, Mas. Jadi kita butuh untuk mengupdate itu. Karena kalau semua manual ternyata di sana udah nggak dipakai gitu kan ya. Geoteknik pun juga udah di-upgrade. Serba digital gitu. Nggak selalu serba digital, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan lapangan. Jadi di lapangan sekarang di dunia konstruksi sedang pakai apa? Nah, itu kita harus selalu update caranya ya dengan mendekati teman-teman industri. Oke, menarik sekali teman-teman, program studi baru yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi ini, dan ternyata banyak sekali yang mungkin kita perlu tahu ya. Soalnya sebelum waktu itu kemarin saya baru tahu namanya aja itu udah kebayangnya, wah ini keren ini ternyata. Sebenarnya ini keren ini. Dan yang pasti didukung dengan fasilitas yang baik. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, beberapa fasilitas ya yang untuk mendukung keberhasilan mahasiswa di program studi TRKJJ ini apa? Bu Dora. Jadi kan karena profil lulusan kita itu ada perancangan, kemudian ada ahli pengawasan. Nah, jadi kita sesuaikan nih laboratorium kita dengan profil lulusan kita. Ya, itu salah satunya kalau di perancangan itu ada lab design, CAD, kemudian ada struktur, lab beton, kemudian lab baja. Terus kemudian kalau untuk di tanahnya ada geotekniknya, kemudian ada lab jalan
dan juga kita juga ada beberapa workshop yang sudah yang sudah beroperasi selama ini. Gitu. Jadi kita punya 11 lab dan workshop. 11 lab dan workshop. 11 lab dan workshop yang siap digunakan untuk Prodi TRKJJ ini. Banyak banget ya. Bahkan kita sudah siapkan satu bangunan baru ya Bu ya, khusus untuk TRKJJ. Dia dibangun sejak tahun 2021. Pada waktu itu dukungan dari instansi yang luar biasa untuk prodi baru. Semuanya mungkin milih peralatan ya, tapi karena peralatan kita dirasa sudah cukup. Dan kalau saya milih peralatan lagi kan bingung ditaruh di mana ya. Jadi kita waktu itu sepakat untuk membangun gedung. Jadi untuk tambahan fasilitas kami. Bahkan kalau udah ada gedung kita mau nambah alat lagi kan lebih enak gitu ya. Peralatannya ditaruh di mana gitu ya. Oke teman-teman. Nah, satu lagi nih Bu yang saya pengen tahu sebenarnya kiat-kiat apa yang sudah direncanakan oleh program studi TRKJJ ini untuk mewujudkan visi Poliwangi untuk mencetak teknopreneur nih. Nah, menarik ini. Monggo Buka Prodi. Jadi di pengembangan perangkat kurikulum kami itu kan sudah menjadi PR kami sebenarnya. Kami itu ada satu mata kuliah yang direncanakan untuk itu, yaitu kewirausahaan konstruksi. Jadi kewirausahaan konstruksi itu nantinya itu membekali mahasiswa untuk membuat suatu perusahaan. Untuk membuat suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, baik itu konsultan, kontraktor dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatu perusahaan, atau dari segi administrasinya tuh mereka harus ngapain aja sih. Jadi seperti itu Mas. Jadi kita juga bukan hanya dicetak sebagai pekerja, tetapi dicetak sebagai berwirausaha. Entrepreneur ya. Entrepreneur. Jadi kenapa teknopreneur? Dia entrepreneur yang sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahlian. Teknopreneur. Makanya Bu Dora, ini sebenarnya inovasi ya Bu ya, inovasi mata kuliah, karena mata kuliah kewirausahaan selama ini kan baik itu TI, terus kemudian sipil dan sebagainya sebenarnya belum terlalu spesifik ke bidang keahlian masing-masing. Bisa jadi mereka diajarkan mungkin hanya mengelola keuangan atau bagaimana caranya mendapatkan income, akan laba gitu ya. Tapi kalau di kita ya gimana caranya mereka ini mendapatkan income dan laba melalui bidang konstruksi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar berwirausaha dalam berbagai bidang, tapi tetap kita usahakan untuk sesuai dengan bidang keahliannya. Terakhir, kalau mau daftar atau mau masuk ke TRKJJ itu bisa lewat mana aja sih Bu? Oke, sebenarnya mungkin kalau jalur masuk kita semua sama ya. Jadi ada yang kemarin baru berakhir itu ada SNBP ya. SNBP. Itu yang jalur prestasi. Kemudian ada SNBT yang berbasis UTBK ya atau tes tulis. Kemudian jalur mandiri. Gitu. Jadi selama ini memang dari institusi kita 3 jalur itu ya. 3 jalur yang bisa kita masuki gitu. Oke teman-teman, nah itu tadi seru ya ternyata kita mengulik program studi baru ini, dan saya juga baru tahu ternyata di TRKJJ ini yang dipelajari juga sangat kompleks teman-teman. Jadi nggak hanya program studi baru, namun juga memang program studi ini benar-benar dibutuhkan oleh pasar terutama masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang sekarang ada di Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Naris, Bu Dora sudah datang ke Branggo Podcast. Oke, nah semoga kita bisa ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan semoga podcast hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar Politeknik Negeri Banyuwangi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.